Nasional Indonesia baru saja merayakan hari jadinya ke-78 di kawasan Monas pada 5 Oktober 2023 pagi tadi. Acara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini berlangsung sangat meriah dan dihiasi oleh aksi-aksi para TNI yang tergabung dari Angkatan Darat, Udara, serta Laut, serta Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang bikin merinding saat mendengar yel-yel yang dibawakan para TNI ini nih. Gak cuma sekedar menyanyikan yel-yel, para TNI ini juga membentuk formasi 78 dan yang lainnya. Yang gak kalah keren, sebelum memulai upacara peringatan HUT TNI ke-78, Presiden Joko Widodo juga memeriksa para pasukan TNI dan berkeliling dengan menggunakan tank loh. Selain itu, sebanyak 25 personel TNI gabungan bersama Polri melakukan aksi terjun payung dari ketinggian 15.000 kaki dan mendarat sempurna di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Langit Monas pagi ini juga dihiasi oleh pertunjukan dari tim Pegasus dan tim Jupiter yang melakukan beberapa atraksi aerobatik seperti manuver dan berkeliling membawa bendera merah putih berukuran besar. Tentunya hal ini membuat para penonton yang merupakan warga umum ini semakin takjub. Nah, gak hanya para TNI aja nih yang menggunakan kostum unik. Para warga khususnya anak-anak yang menonton langsung di area Monas juga memakai kostum ala TNI loh. Imut banget kan? Acara ini pun ditutup dengan berjoget bersama gabungan TNI serta para jenderal yang turut hadir dengan lagu Cikini Gondang Dia. Cikini gondang dia, jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kau tak setia. Gimana nih teman dunia? Ada yang nonton juga nggak nih? Selain bikin merinding karena aksinya, ternyata acaranya juga nggak kalah heboh kan? Dirgahayu TNI ke-78. Semoga bisa terus menjaga kedaulatan dan keamanan negara tercinta ini ya. Bravo TNI! Gak cuma Erwin aja nih yang bikin geger karena cetak rekor dunia di cabang angkat beban. Atlet senam asal Indonesia ini juga bikin geger karena berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rifda Irfana Lutfi berhasil mengukir sejarah dengan menjadi atlet senam pertama yang berhasil lolos menuju Olimpiade Paris 2024 setelah dirinya melewati babak kualifikasi akhir di Antwerp, Belgia pada 2 Oktober lalu. Ini juga kali pertama bagi Indonesia dan Persani atau Persatuan Senam Indonesia berhasil masuk di event kejuaraan terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali ini sepanjang sejarah Olimpiade. Wih, jadi nggak sabar nih buat dukung Rifda di 2024 nanti. 4 jempol deh buat Rifda. Oh, nah, udah kalau gitu jangan tambah Bintara aja, Sa. Ya, masuk Bintara aja. Kamu langsung masuk pendidikan. Iya, masuk pendidikan. Gak cuma 4 jempol, pria yang satu ini layak diberikan 10 jempol guys. Raffi Akia berhasil lolos menjadi Bintara di TNI AD karena keahliannya berbicara dalam 4 bahasa. Saya menguasai bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Italia, bahasa Arab, juga keahlian bela diri boxing, kesenian debus, dan juga keahlian komputer. Karena kebetulan saya berasal dari jurusan teknik komputer dan jaringan. Demi mewujudkan mimpi mendiang ayahnya yang meminta dirinya untuk menjadi seorang TNI, kerja keras Raffi pun membuahkan hasil. Saya Raffi Akia, saya kelahiran Boyolali 10 Maret tahun 2002. Saat ini saya berusia 20 tahun 6 bulan. Saat ini saya tinggal di Kampung Gajruk, Desa Bintang Resmi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, bersama dengan nenek dan bapak berpesan bahwasanya, Raffi, suatu saat nanti kamu harus jadi TNI. Qadarullah, saat malam Jumat, tepat pukul 10 malam, bapak menghembuskan nafas terakhir dan gugur dalam perjuangannya melawan sakitnya, serta perjuangannya dalam keluarga. Berangkat dari situ, saya tekadkan diri untuk terus mewujudkan harapan, mewujudkan cita-cita dan juga wasiat dari almarhum Bapak agar bisa menjadi seorang TNI. Utamanya untuk ibadah,
Yang kedua adalah untuk mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak main-main, Raffi mendapatkan apresiasi tinggi dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk langsung meloloskan dirinya sebagai Bintara TNI AD setelah takjub melihat kemampuannya dalam berbahasa asing. Привет, как дела? Доброе утро. Меня зовут Raffi Adkia. Я люблю из Индонезии. Я живу в округ Lebak, провинция Banten. Мне 21. Я занимаюсь спортом. Я амбиция быть из Индонезии, Армия. Мой девиз menjadi wajada al-adabu fawqal ilmi. Мой папа Маргоно, мой мама Сибирогоя. Спасибо, рад с вами познакомиться. Надеюсь на честное сотрудничество. Привет, доброе утро. Bahasa Itali. Ciao, izin, ciao, buongiorno. Io sono Raffi Adkia, sono indonesiano. Vengo da quartiere Ya, Lebak. cukup bahasa Inggris sekarang. Ciao, izin. Assalamualaikum, let me introduce myself. My name is Raffi Adkia. I live now in Kampung Bintang Resmi. I was born in Boyolali 2002, 10 of March. I'm 21 years old now. Udah kalau gitu jangan tam-tama, Bintara aja. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, masuk Bintara aja. Kamu langsung masuk pendidikan. Siap. Langsung pendidikan. Terima kasih, Bapak. Sontak saja, hal ini membuat Raffi terkejut dan langsung bersujud syukur mendengar perkataan sang jenderal. Hebat banget deh Mas Raffi. Semoga bisa bikin keluarganya bangga dan bisa jadi TNI pelindung negara ya nantinya. Hebat kau ya. Kau siap kau? Ini jalan. Kau parkir di mana? Ada parkiran kau di sini. Teman dunia namanya juga hidup bertetangga. Gak heran kalau ada aja dramanya. Kayak yang satu ini nih. Apa ada aku nampak? Abang diam aja. Apa? Udah ditenjuk laki aku berapa kali kau baru mengelerai? Udah tahu salah karena parkir di tengah jalan, si bapak celana merah malah main pukul aja. Jelas aja si perekam yang gak lain istri korban, gak terima suaminya dipukul. Apa sama kau? Tanah kau kan? Kau bagar sekarang. Nggak bisa dong, Bu. Dipukulnya suami aku, Bu. Ditenjunya suami aku berapa kali, Bu? Berapa kali? Kenapa dia mukulnya? Parahnya, bukannya minta maaf, si pelaku malah makin galak. Tak terima dipukul hingga 3 kali, istri korban tetap bersikeras untuk melaporkan ke pihak berwajib. Enggak bisa. Enggak usah, jangan mau. Enggak, kau jangan semena-mena kau menangani suamiku. Tuh teman dunia, makanya kalau mau punya mobil kudu punya tempat parkirnya juga ya. Jadi jangan beli mobil elit, lahan parkir sulit, cuaks. Gak bisa. Suami aku dipukulnya 3 kali. Masih dengan romansa pacar baru. Kalau yang satu ini sih jadi patah hati nasional sedunia. Belum lama ini, idol asal Korea, Lisa Blackpink, kepergok sedang makan bersama dengan pria Prancis beberapa waktu lalu. Rumor ini pun jadi trending nomor 1, lantaran Lisa dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan anak konglomerat asal Prancis. Emang siapa sih yang gak mau sama Lisa Blackpink? Udah cantik, pinter nyanyi pula. Gak banyak kurangnya kayak kalian semua. Jangan patah hati ya guys. Tapi gimana nggak patah hati coba? Kalau pacarnya aja salah satu anak orang terkaya di dunia. Wow. Ya, Frederick Arnold adalah seorang CEO dari brand ternama di dunia. Bukan kaleng-kaleng, kekayaannya aja mencapai 3.000 triliun rupiah loh. Wadidaw, udah ganteng, mapan, kaya lagi. Pantas aja Mbak Lisa kepincut. Sejak munculnya berita ini, pihak agensinya pun langsung buka suara dan menjelaskan bahwa mereka belum bisa mengkonfirmasi hubungan artisnya tersebut. Nah, balik lagi deh ke kepercayaan masing-masing. Kalau menurut teman dunia gimana? Mbak Lisa beneran pacaran atau cuma deket aja nih? Hehe. Belum lama rumor pacar baru, Lisa Blackpink udah dihujat aja nih sama netizen. Waduh, ada apa sih?
Bukannya pada bangga idol kesayangannya bisa tampil di tempat ternama di Paris, tapi penampilan Lisa malah menuai kontroversi. Ya, lantaran tempat Lisa tampil dikenal dengan citra yang vulgar. Ditambah Lisa tampil bersama penari wanita yang bertelanjang dada. Walaupun kostum Lisa berbeda dengan penari lainnya dan masih terbilang wajar, tetap saja banyak yang tidak suka dengan penampilan Lisa. Hal tersebut karena Lisa dianggap mempromosikan sesuatu yang terlalu vulgar dan dewasa, di mana fans Lisa Blackpink dikenal banyak yang di bawah umur. Meski cukup kontroversial, Lisa tetap percaya diri dan bangga dirinya bisa tampil di acara tersebut karena member Blackpink dan keluarganya datang untuk mendukungnya. Pendapat orang pasti beda-beda ya teman dunia, tapi kalau Lisanya suka, mau gimana lagi selain dukung idol kita ya? Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengar lagu ini? Pelantun lagu 7 Days ini rilis lagu baru lagi nih. Ya, Jungkook, boy group BTS asal Korea Selatan, belum lama ini merilis lagu baru yang berjudul 3D dengan berkolaborasi bersama penyanyi asal Amerika Serikat Jack Harlow. Lucunya, pada saat lagunya baru dirilis, netizen malah menyamainya dengan lagu Tompi yang berjudul Ramadan Datang. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Waduh, kalau didengar-dengar emang mirip ya. Pantes saja nih, netizen Indonesia langsung pada nggak asing pas denger lagu ini. Coba kita sama-sama putar lagunya ya. So if you're ready, and if you let me, Ramadan datang, alam pun riang. So if you're ready, and if you let me. Eits, walaupun mirip sama lagu Tompi, tapi Jungkook malah mendapatkan komentar yang lucu-lucu. And if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. Urusan mirip enggaknya belakangan deh. Mending kita ucapin selamat dulu nih sama Mas Jungkook. Selamat ya atas lagu barunya. Nah, baru deh kalau menurut teman dunia, lagunya beneran mirip gak sama lagu Tompi? 3D, now I like it, girl. Namanya juga masih anak-anak ya. Gak heran sih kalau tingkahnya selalu kocak kayak tingkah bocah-bocah ini nih. Mumpung masih kecil ya dek, ayo gas terus, gak usah jaim-jaim. Ya, walaupun muka jadi korban sampai kelipet-lipet gini ya Dit. Ini parah nih. Tenang. Tetap semangat terus dek. Pokoknya pantang pulang sebelum menang. Urusan bentuk muka sih, itu belakangan ya. Bisa lihat. Coba lihat nih, saat baby Isa yang juga punya tingkah super aktif. Jangankan bisa dibacain tuh buku cerita, bukunya dilihat aja juga enggak ya sama baby Isa ini. Bahkan saat lihat kolam ikan pun, bisa-bisanya bocah gemes ini pengen ikutan nyebur. Bener-bener Isa mau naik. Waduh, pengen jadi temannya ikan ya anak ganteng. Emang deh ya, tingkat kesabaran tergantung ketebalan dompet. Capek banget yang lagi puasa. Ya udah baca sendiri, mau nggak? Baca sendiri. 2 hari. Nikita Willy sabar banget merawat baby Isa yang lagi aktif-aktifnya. Sampai ngomongnya pun juga halus banget. Beda banget ya kayak emak-emak sekarang. Anaknya tidak terkontrol. Lihat. Kehadiran
anak memang jadi kebahagiaan untuk setiap keluarga. Seperti kabar gembira yang datang dari pasangan selebriti Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Pasangan yang menikah pada 5 Mei 2018 ini sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang cantik. Anak pertama, Nadi Jiwa Anggara, dan adiknya yang baru lahir diberikan nama Nadi Jala Anggara. Uniknya, tanggal lahir putri kedua Dimas Anggara ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober lalu. Tentu saja, manisnya momen kehadiran anak ini terlihat jelas di beberapa video yang dipamerkan di media sosial. Wah, selamat ya Dimas dan Nadine atas kelahiran anak keduanya. Semoga bahagia selalu ya. Hidup lagi capek-capeknya plus cuaca juga lagi panas-panasnya, malah ketemu manusia peri di jalan. Kirain beneran manusia peri loh Pak. Soalnya udah punya permintaan nih, berharap bisa dikabulin. Pas disamperin malah dikibulin. Ini sih bukan peri, tapi perih. Siang-siang lihat bapak-bapak cosplay jadi manusia peri. Waduh, emang boleh peri sesemok ini ya? Ini sih bukan turun dari kayangan, tapi turun dari ojek. Istilah mimpi bisa jadi kenyataan bener adanya loh guys. Seperti mimpi Gianni, pria yang memakai kaos Batman ini. Meski mengidap penyakit Down syndrome, tak mengubah kecintaan Gianni terhadap Batman. Ia pun terkejut saat superhero kesayangannya itu merangkulnya dari belakang. Gianni pun langsung memeluk hangat sosok Batman tersebut. Tak hanya memberi kejutan, si Batman pun juga memberikan hadiah untuk Gianni. Saat Gianni menerimanya, terlihat jelas ekspresi bahagia dari wajahnya. Wih, akhirnya mimpi Gianni bisa terwujud. Terima kasih ya Batman sudah menyebarkan kebahagiaan untuk semua orang. Informasi terkini dan viral. Saksikan selengkapnya sesaat lagi di Dunia Punya Cerita. Seorang pria yang nekat melakukan aksi eksibisionis di sebuah toko mainan di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat itu terlihat juga ada 3 orang karyawati sedang berjaga. Lalu si pria kemudian masuk dan mendatangi meja kasir tempat ketiga karyawati berada. 3 karyawati itu sempat menanyakan keperluan kepada pria tersebut. Pria itu malah menjawab dengan mengeluarkan dan memamerkan alat vitalnya. Tentu saja, aksi pria ini auto bikin 3 karyawati kabur dan berteriak minta tolong. Sementara si pria pergi dengan santuinya. Nah, setelah video ini viral, akhirnya diketahui kalau ternyata pria yang memamerkan kemaluannya ini adalah pria berinisial MH, berusia 22 tahun yang merupakan ODGJ. MH kabur dari rumah saat hendak berobat ke rumah sakit jiwa. Oh alah, MH pun digelandang ke kantor polisi sebelum diserahkan ke keluarganya. Keluarga MH juga meminta maaf atas perbuatan yang kurang mengenakan bagi masyarakat. Saat ini pelaku akan diserahkan kepada keluarganya untuk dilakukan perawatan di RSJ Kendari. Pria yang satu ini dijamin bakal bikin kalian takjub sama aksinya. Brian Winslow memecahkan rekor dunia dan nasional angkat beban dengan bobot 75 kg di kejuaraan British Grand Prix Powerlifting Association atau BDFPA.
Yang bikin amazed dari Winslow adalah dia bukanlah atlet muda, tapi sudah kakek-kakek. Bahkan usia Winslow sudah 86 tahun. Wadidaw, kok kuat ya kakek ini? Kakek Winslow memecahkan rekor nasional Inggris untuk orang seusianya dan berat yang berhasil diangkatnya. Pria asal Derbyshire, Inggris tersebut kemudian mencoba mengangkat beban seberat 77,5 kg dan berhasil. Widih, usia hanyalah angka. Cocoklah disematkan buat kakek Winslow. BDFPA mengonfirmasi Winslow kini memegang rekor Inggris dan dunia sebagai juara olahraga angkat beban di kelas 60 kg untuk atlet berusia 85 hingga 89 tahun. Winslow sendiri telah menjadi atlet angkat beban sejak usianya masih sangat muda loh. Ia juga termasuk atlet yang berprestasi sejak dulu. I would have preferred to have been my normal weight, which is perhaps 2 stones heavier. But beggars can't be choosers. It's just the weight. But I'm going to give the deadlifts a rest. Gak heran ya kalau di usia 86 tahun, kakek ini masih berprestasi. Tekadnya itu loh, ngalahin yang masih muda. Salam sungkem ya kakek Winslow. Kalau tadi kakek-kakek yang berprestasi, nah yang ini versi nenek-neneknya, Dorothy Hofner. Nenek asal Chicago, Amerika Serikat, baru aja nih memecahkan rekor dunia. Ia menjadi orang tertua di dunia yang melakukan terjun payung. Widih. Nenek Hofner memulai aksinya dengan melakukan aksi tandem di Illinois Utara dan mendarat di Skydive Chicago di Ottawa, sekitar 85 mil atau 140 km barat daya Chicago. Nah, yang bilang orang tua gampang masuk angin, ini buktinya kalau itu hanya mitos. Untuk orang seusia Nenek Hofner, pencapaian ini tentu sangat mengesankan. Iya. Seorang ahli kelautan, Sherry Morris, yang sedang menyelam di lepas pantai Melbourne, Australia, berhasil merekam sebuah pemandangan spektakuler yang jarang diketahui sebelumnya. Pemandangan itu adalah sekumpulan kepiting laba-laba atau spider crab yang jumlahnya banyak banget. Jutaan kepiting laba-laba ini terekam berada di Teluk Phillip Bay. Sebenarnya pasukan kepiting laba-laba yang berjumlah jutaan yang terekam di Teluk Phillip Bay ini memang rutin terjadi. Mereka bergerak bersama-sama alias bermigrasi ke laut di selatan benua Australia antara bulan Mei dan Juli tiap tahun saat air laut dingin. Namun cukup sulit untuk memperkirakan secara pasti berapa jumlah kepiting laba-laba yang berkumpul di Teluk Port Phillip tersebut. Menurut informasi, ribuan kepiting laba-laba ini berkumpul bersama dengan tujuan saling melindungi satu sama lain dari predator saat mencari cangkang baru. Saat mereka melepas cangkang lama, banyak orang yang merasa jika kepiting ini terlihat menakutkan karena para kepiting ini lebih mirip dengan proses kematian massal kawanan kepiting. Tapi jangan khawatir ya, karena hal tersebut merupakan proses yang alami. Alam memang selalu ada aja yang menakjubkan ya teman dunia. That's their source of protein. Masih dari dunia hewan, siapa bilang madu hanya bisa dihasilkan oleh lebah? Nyatanya ada juga loh semut yang bisa menghasilkan madu. Weh, semut madu gitu? Ini dia nih semutnya, namanya honeypot. Kok semutnya gemoy gini ya? Semut honeypot atau semut madu adalah satu-satunya semut penghasil madu di dunia. Mereka mendapatkan makanan berupa madu dari semut-semut lainnya. Tetapi madu yang menjadi makanan honeypot ini berbeda ya dengan madu yang biasa kita kenal. Madu yang dimaksud di sini merupakan buangan berupa getah tumbuhan yang memiliki kandungan gula dan memang sangat manis. Bahkan lebih manis dari madu. Karena itu, semut-semut ini kemudian dikenal sebagai semut madu. Nah, soal tampilan tubuh mereka yang semok, gemoy, dan aduhai itu karena semut madu menampung makanan atau menyimpan madu yang mereka peroleh di dalam perutnya. Makanya tubuh mereka bisa membesar berkali-kali lipat. Tuh, kelihatan kan gelembung-gelembung berwarna keemasan itulah madu dari semut honeypot.
Oh iya, gak semua semut honeypot punya tugas menyimpan madu dalam perutnya ya. Namun semut penyimpan madu akan mendapatkan nektar dari semut pekerja lainnya. Dari mulut ke mulut, nektar dimasukkan ke dalam perut semut penyimpan madu. Begitu sudah penuh, madu akan dimuntahkan oleh semut honeypot setiap kali ada anggota koloni mereka membutuhkan makanan. Itu perut udah kayak gudang makanan ya. Mengingat semut honeypot hidup di dataran kering di Australia, Amerika Serikat, Meksiko, dan benua Afrika, di mana sulit untuk menemukan sumber makanan setiap saat. Teman dunia, gimana jadinya ya kalau ada orang yang melakukan aksi terjun payung tapi sambil pakai kostum unik kayak gini nih? Apa nggak ribet ya, Shay? Ternyata setiap bulan September, desa Saint-Hilaire-Tuve, yakni salah satu desa kecil di pegunungan Alpen, Prancis, rutin digelar festival unik bernama Iker Cup selama 1 minggu penuh. Festival ini melibatkan lebih dari 100 pilot para layang, namun tampilan mereka kudu wajib dan mesti nyentrik dan kece alias unik. Dari tahun ke tahun, kreativitas para peserta nggak pernah ada habisnya. Ada yang bener-bener kece badai. Tapi ada juga yang sepertinya bikin kostum memang sengaja buat diketawain. Intinya sih, semua peserta sangat menghibur. Nah, para peserta parade ini nggak kaleng-kaleng asal punya kostum ya. Karena para peserta juga harus punya jam terbang yang mumpuni. Pasalnya dengan kostum yang aneh dan kebanyakan merepotkan ini, mereka juga harus sukses mengudara. Mereka harus menaklukkan angin, temperatur, dan suhu udara yang dingin di pegunungan Alpen yang adalah jadi tantangan tersendiri. Tahun 2023 ini, kostum-kostum pesertanya juga out of the box, kreatif dan rempongnya. Antara lain, ada yang berkostum pasien rumah sakit lengkap dengan kasurnya. Bayangin, gimana coba terbangnya?